Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vera Safira Widiarti, NPM 17096 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Perkenalkan di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian yang akan disampaikan ini terkait dengan identifikasi pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan oksigen dengan studi kasus Kota Bandung. Pertama adalah latar belakang, yaitu terdiri dari yang pertama, pertambahan jumlah penduduk disertai dengan meningkatnya kebutuhan ruang kota. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk di tahun 2019 yang meningkat dibandingkan tahun 2018, lalu penggunaan lahan Kota Bandung juga yang meningkat pada tahun 2019 sebesar 28 hektar untuk pemukiman. Lalu semakin meningkatnya permintaan akan ruang berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Kualitas udara di Kota Bandung ini termasuk dalam ranking ke-9 terburuk menurut IQ Air. Lalu selanjutnya, kualitas udara yang menurun disebabkan oleh bertambahnya produksi emisi karbon yang dihasilkan, namun semakin berkurangnya ketersediaan lahan penyerapan emisi karbon. Hal ini dapat dilihat dari RPJMD Kota Bandung, di mana menyatakan bahwa 16 RPH di Kota Bandung, 16 kecamatan di Kota Bandung termasuk RPH-nya dalam kategori kurang. Lalu ada lahan penyerapan berkurang dikarenakan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan. Hal ini dilihat karena Kota Bandung itu sendiri merupakan pusat kegiatan nasional dari Provinsi Jawa Barat. Lalu ada selanjutnya, ada permasalahan yang diangkat, yaitu mengenai berapa jumlah oksigen yang dibutuhkan, berapa jumlah kebutuhan ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan oksigen, lalu di mana sebaran lokasi yang memerlukan RPH tambahan berdasarkan kebutuhan oksigen. Tujuannya yaitu untuk menganalisis kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Bandung secara umum dan secara khusus di SPK yang terpilih yang dilihat dari atensinya berdasarkan kebutuhan oksigen. Lalu ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis datanya, lalu pendekatan deskriptif untuk mencoba menjelaskan dan menjabarkan hasil dari analisis yang dilakukan, dan pendekatan spasial untuk mengintegrasikan teknik dari penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Lalu ada metode analisis yang digunakan. Itu dalam penelitian ini terjadi beberapa metode yang berkaitan dengan perhitungan kebutuhan oksigen, perhitungan luas RPH yang dibutuhkan, dan penentuan lokasi prioritas pengembangan RPH. Perhitungan kebutuhan oksigen diasumsikan digunakan oleh penduduk dan kendaraan bermotor. Keduanya lalu dihitung berdasarkan standar penggunaannya masing-masing, dan perhitungan luas RPH yang dibutuhkan dihitung menggunakan metode hierarkis yang dimodifikasi dalam MUIS dan ditetapkan dalam Permen PU nomor 5 tahun 2008. Sedangkan penentuan lokasi RPH yang akan ditentukan lokasi prioritas pengembangan itu dilihat dari selisih antara RPH existing dan RPH yang dibutuhkan. Selisih yang paling besar akan menentukan lokasi yang akan dipilihnya. Lalu, untuk menentukan lokasi prioritas pengembangan LPH menggunakan metode overlay dan scoring, parameter yang digunakan terdiri dari penggunaan lahan, kepadatan bangunan, kerapatan vegetasi, dan jarak terhadap jalan utama. Lalu selanjutnya ada hasil dari penelitian ini, di mana hasil yang pertama itu analisis perhitungan kebutuhan oksigen oleh penduduk dan juga oleh kendaraan bermotor, berdasarkan jenis masing-masing kendaraan bermotor, di mana Kota Bandung membutuhkan sebesar 2.847.513.466,35 gram per hari oksigen. Lalu analisis perhitungan luas RPH yang dibutuhkan, di mana Kota Bandung membutuhkan sebesar 2.812 hektar untuk ruang terbuka hijau atau sebesar 16,81%. Lalu ada analisis perhitungan oksigen yang dihasilkan oleh RPH existing. RPH existing di sini menghasilkan oksigen sebanyak 947.576.824,25 gram oksigen per harinya. Selanjutnya ada analisis penentuan lokasi untuk ditentukan lokasi prioritas pengembangan RPH, di mana selisih penambahan yang paling tinggi di sini didapatkan SOT Tegalga, yaitu sebesar 429,12 hektar. Penelitian untuk penentuan lokasi prioritas, di mana pertama menggunakan penggunaan lahan. Untuk melihat cadangan lahan didapatkan dari lahan-lahan kosong yang mampu dimanfaatkan. Lahan tersebut terdiri dari ruang milik jalan, sepanjang sungai, dan lahan-lahan kosong. Berikut hasil dari penelitian ketersediaan lahan cadangan. Lalu hasil penelitian mengenai tingkat kepadatan bangunan. Bangunan yang padat dapat menghambat sirkulasi udara dan juga dapat menghalangi proses evaporasi dari tanah. Persentase kepadatan bangunan didapatkan dari luas atap bangunan dikali 100% per luas blok bangunan. Lalu ini hasil untuk tingkat kepadatan bangunan terdiri dari 5 kelas, di mana yaitu pertama sangat jarang, sedang, padat, dan sangat padat. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian tingkat kerapatan vegetasi, di mana vegetasi memiliki fungsi sebagai penghasil oksigen. Untuk kerapatan vegetasi sendiri didapat dari luas tutupan vegetasi dikali 100% per luas belok vegetasi. Ini untuk hasil dari tingkat kerapatan vegetasinya, yang terbagi menjadi 5 kelas. Lalu hasil penelitian mengenai jarak terhadap jalan utama. Semakin jalan tersebut banyak dilalui oleh manusia dan kendaraan, semakin dekat dengan, dan jaraknya yang semakin dekat dengan lingkungan, maka kebutuhan akan oksigen juga akan semakin tinggi. Berikut merupakan hasil dari penelitian mengenai jarak terhadap jalan utama.
di mana di SPK Tegalega ini jangkauan jaraknya didominasi oleh kurang dari 50% terhadap lingkungan. Selanjutnya hasil penelitian yaitu hasil overlay, di mana 4 parameter yang digunakan sebelumnya di-overlay dan menghasilkan suatu skor total, di mana skor total tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat prioritas area untuk penyediaan ruang terbuka hijau. Jarak kelas sendiri dibagi dari skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah kelas, dengan jumlah kelas yang sudah ditentukan di mana terbagi menjadi diprioritaskan, prioritas sedang, dan tidak diprioritaskan. Itu merupakan hasil dari lokasi prioritas penambahan RTH, di mana lokasi prioritas itu seluas 85,37 hektar. Lalu selanjutnya ada kesimpulan di mana kebutuhan oksigen di Kota Bandung itu mencapai 2.847 juta gram oksigen per harinya, dan berdasarkan analisis luas RTH yang dibutuhkan, di mana Kota Bandung membutuhkan RTH untuk memenuhi kebutuhan oksigen sebanyak 2.812,36 hektar. Lalu penentuan lokasi untuk prioritas RTH yaitu ditentukan SPK Tegalega yang membutuhkan RTH paling tinggi yaitu sebanyak 429 hektar. Lalu selanjutnya berdasarkan analisis variabel penentuan lokasi prioritas, ketersediaan lahan cadangan di Kota Bandung mencapai 476 hektar, dan kepadatan bangunan didominasi oleh 41-60%, lalu tingkat kerapatan vegetasi sebanyak 629 hektar yang termasuk dalam kategori kerapatan sedang. Lalu berdasarkan hasil overlay, di mana lokasi prioritas didapatkan sebesar 85,37 hektar atau sebesar 3,28%. Dan selanjutnya hasil dari analisis prioritas pengembangan RTH yang diprioritaskan yaitu 85,37%, di mana kebutuhan RTH di SPK Tegaleganya sendiri mencapai 429 hektar, sehingga jika hanya dikembangkan di lokasi prioritas tersebut belum dapat memenuhi, sehingga direkomendasikan untuk dikembangkan di lokasi prioritas sedang juga. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.